Tangisan di alam kubur, penyesalan yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kau, ada tempat yang lebih gelap dari malam, lebih sempit dari penjara, dan lebih sunyi dari kesendirian? Itulah kubur, tempat awal dari perhitungan, tempat pertama dari siksa, dan tempat terakhir bagi mereka yang menunda taubat. Dan hari ini, kau akan mendengar tangisan orang yang terlambat menyadari bahwa dunia hanyalah fata morgana. Ada suara yang tak pernah kita dengar di dunia. Suara jeritan dari lubang sempit bernama kubur. Dan ada tangisan yang tak pernah berhenti. Tangisan dari jiwa yang terlambat kembali kepada Rabb-nya. Namanya Amir, seorang lelaki yang hidup dengan nyaman. Rumah luas, harta cukup, bisnis lancar, keluarga hangat. Tapi, ada satu hal yang ia lupakan: kematian. Hari itu, tanpa aba-aba, ajal menjemputnya. Ia tak sempat mengucap la ilaha illallah. Ia tak sempat menatap wajah istri dan anaknya untuk terakhir kali. Ia tak sempat bertaubat. Mereka menguburnya, mereka mengusap batu nisannya, lalu mereka pulang. Tinggallah Amir sendiri, di dalam gelap, di dalam sempit, di dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Suara mayit, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, hanya untuk satu sujud, satu istighfar, satu air mata taubat. Kembalikan aku walau satu detik saja. Tapi tidak akan kembali, tidak akan pernah. Sebab Allah telah berfirman, peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan, ketika segala urusan telah diputuskan, dan mereka dalam kelalaian. Quran Surah Maryam 39. Malaikat tegas menggema, Men Rabuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Men Nabiyuka, siapa nabimu? Amir menggigil. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Hatinya gelap. Ia tahu jawaban itu, tapi ia tak pernah hidup dengannya. Ia tahu, tapi ia tak pernah peduli. Kubur itu menjerit, sempit, menyiksa, dihimpit hingga tulang-tulang beradu. Diperlihatkan tempatnya di neraka, siang dan malam. Dan itulah awal dari kehidupan panjang setelah kematian. Tanpa amalan, tanpa kesempatan, hanya penyesalan. Saudaraku, apakah engkau juga sedang menunda taubat? Apakah engkau masih menangguhkan sholat? Masih bermaksiat dalam gelap? Padahal Allah Maha melihat, masih tertawa. Padahal malaikat maut tak pernah bercanda. Bertaubatlah sebelum suara talqin dikumandangkan untukmu. Sebelum tubuhmu dibalut kain kafan. Sebelum nama kita diukir di batu nisan. Karena sesungguhnya Allah masih membuka pintu. Pintu yang luas. Pintu yang penuh kasih. Pintu taubat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu kubur, baru menangis. Jangan tunggu ajal, baru menyesal. Menangislah sekarang. Bertaubatlah hari ini, sebelum terlambat. Tangisan yang paling indah adalah tangisan taubat di dunia ini. Sebelum tangisan penyesalan di alam kubur nanti. Di dalam kubur, waktu tidak berjalan seperti di dunia. Detik menjadi abad, menit terasa seabad. Siksaan demi siksaan datang silih berganti. Bagi Amir, ia diperlihatkan dosa-dosanya satu persatu. Setiap kebohongan, setiap waktu sholat yang ia tinggalkan, setiap aurat yang tak ia jaga, setiap rezeki haram yang ia banggakan, semua hadir sebagai saksi.
Dan mulailah ia menjerit lagi. Ya Allah, aku menyesal, sungguh aku menyesal. Tapi penyesalanku sudah tak ada gunanya. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu hingga hari kebangkitan. Tak ada lagi doa dari keluarga. Tak ada lagi ziarah yang mengurangi beban. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Ia telah pergi dengan amal yang kosong, dengan dosa yang menggunung, dengan hati yang tak pernah bersujud sungguh-sungguh. Wahai saudaraku, siapa yang menjamin kau akan hidup esok hari? Siapa yang bisa pastikan engkau bangun setelah tidur malam ini? Kematian tidak pernah menunggu taubatmu. Maka menangislah, tapi bukan dikubur. Menangislah sekarang, di atas sajadahmu, di antara dua sujudmu, di tengah malam yang hening. Saat semua orang tidur, tapi Allah menanti taubatmu. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya. Tak peduli seberapa kotor masa lalumu. Tak peduli seberapa hitam hatimu. Allah menunggumu. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni semua dosa. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Berwudulah, ambil mushafmu, hadapkan wajahmu ke kiblat. Katakan, ya Allah, aku kembali. Terimalah taubatku, ampuni aku. Sebelum malaikat Israel mencabut nyawaku tanpa aba-aba. Karena setiap pagi adalah hadiah. Dan setiap sujud adalah permohonan. Jangan menunggu tangisan di alam kubur. Menangislah sekarang, saat pintu masih terbuka, saat Allah masih memanggilmu dengan lembut. Jangan jadi seperti Amir, yang hidup dengan dunia, tapi mati dalam penyesalan, karena semua yang ia tangisi sudah terlambat. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Lindungi kami dari kubur yang sempit dan gelap. Dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang bertobat sebelum terlambat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Jejak Ibadah. Dengan tagline, Ibadah Hati Menuju Ridha Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.